Sekarang Wanto lagi sama salah seorang pokoknya Siko anak muda kota Palembang yang tentunya sudah berprestasi dan juga ini kebanggaan bagi wong Palembang karena ini adalah salah satu bibit-bibit yang sangat luar biasa di kota Palembang. Kita langsung saja sapa Aditya Majid. Halo Adit. Apa kabar Adit? Alhamdulillah baik. Baik ya. Dit, kakak nanya-nanya nih seputar lagu-lagu Adit yang sudah pernah Adit nyanyi ke. Kakak tanya dulu, pertama Adit nyanyi lagu Palembang itu lagu apa Dit yang Adit nyanyi? Pertama kali ya dinyanyi lagu Palembang tuh lagu Palembang Darussalam. Selamat tuh. Bang Darussalam. Wah. Coba nyanyi dikit. Palembang Darussalam, Palembang kota kita, terkenal sungai Musinyo, terkenal dengan pempeknya, Pulau Kemarau yang tenang, Masjid Agungnya yang cinta, menambah semaraknya kota kebanggaan kita. Luar biasa Mang Cek Bice. Dit, Adit nyanyi ini menggeluti dunia tarik suara itu sudah berapa tahun Dit? Pasti dari kecil ya? Iya, pertama kali itu dari umur 7 tahun. Berarti sekarang sudah 7 tahun dari dulu. 7 tahun? Iya. Umur sekarang berapa? 14. Lagu yang sudah Adit bikin video klip yang kemarin Adit nyanyi itu lagu apa itu judulnya? Kemarin itu Adi punya lagu namanya Jajanan Palembang. Jajanan Palembang? Iya. Coba dinyanyi sedikit. Palembang, kota kebanggaan kita, pusat niaga, bumi Sriwijaya. Oh, suaranya cak suara aku waktu belum negok godong ketepeng. Dit, ngapa sih Adit tidak malu apa nyanyi ke lagu Palembang? Apa tidak malu kaget dikata kampungan nyanyi lagu daerah? Kenapa sih tertarik untuk selalu menyanyi lagu bahasa Palembang? Kalau dikatain kampungan sih ya enggak ya pastinya. Soalnya kan kita kan nyanyi lagu Palembang itu kan untuk melestarikan ya ya musik-musik Palembang itu kan biar nggak hilang. Melestarikan bahasa daerah. Iya, bahasa daerah. Luar biasa Mang Cek Bice. Adit kan penyanyi kota Palembang, lagu bahasa Palembang. Yang pastinya sudah kemana bae bawa lagu-lagu Palembang? Kemarin terakhir Adi ke Kota Linggau kemarin. Linggau, ya? Ulang tahun Kota Linggau kemarin kan. Bawain lagu Palembang di situ. Pencapaian yang sudah Adit dapat di dunia tarik suara. Pertama kali menang lomba umur berapa? Pertama kali menang lomba itu gak inget umur berapa tapi tahun 2015. 2015. Waktu itu festival lagu Palembang juara 1 waktu itu. Rencana ke depannya, ada rencana ada untuk bikin album atau nyanyi sama Kak Wanto mungkin? Rencana ke depannya sih mungkin ya insya Allah lah pengen buat album, pengen buat lagu. Pengen buat lagu. Iya. Ya? Harapan Adit untuk lagu-lagu yang ada di Palembang ini? Mungkin harapan Adi semoga lagu-lagu Palembang ini tetap dikenal, ya tambah maju, nggak hilang setelan zaman gitu. Kalau tadi sudah ngobrol-ngobrol bareng Aditya Majid, tapi sekarang kita ada penyanyi lagi nih yang juga berprestasi, tidak kalah jauh prestasinya sama Aditya. Ini namanya siapa deh kita sapa? Sakina Tasya. Adek sudah berapa lama bergelut di dunia tarik suara? Kalau Tasya sih bergelut di dunia tarik suara dari kelas 1 SD. Jadi totalnya kalau sekarang itu sudah 6 tahun. Sudah 6 tahun. Prestasi yang pertama kali didapat? Pertama kali sih dapat juara 2 di sekolah. Kalau ngomongin soal prestasi di dunia tarik suara, prestasi yang paling membanggakan? Kalau paling membanggakan sih kemarin baru dapat juara 3 di SPBSS di Suara Pesona Bintang Sumatera Selatan. Nyanyi lagu Palembang pastinya ya. Coba nyanyi ke yang juara kemarin. Lestarilah kota yang elok, aman, damai, rapi dan cindo. Lestarilah kotaku yang elok,
rahmat yang kuasa. Wow, mantap suaranya. Lagu Palembang favorit yang sering adek nyanyi ke? Kalau lagu favorit sih ada 2 lagu. Lagu Rindu Palembang dari Kak Popi sama lagu Palembang Elok yang tadi barusan dinyanyiin. Ini luar biasa sekali Mang Cek Becek. Kita nak nanya lagi ya. Kenapa adek tertarik nyanyi lagu Palembang? Untuk membantu melestarikan lagunya juga biar lebih dikenal, terus lagu-lagu Palembang juga lebih maju. Terus juga memang tertarik dengan musik-musik dari Palembang, soalnya unik-unik terus bagus-bagus juga. Waduh Mang Cek Becek Ado Gawe ini luar biasa sekali. Ini anak yang sangat berprestasi di kota Palembang dan juga bangga dengan bahasa Palembang dengan menyanyikan lagu Palembang tentunya. Tasya, harapannya untuk lagu-lagu daerah Palembang, lagu-lagu Palembang, harapannya dari Tasya. Harapannya sih semoga lagu-lagu Palembang itu makin maju, terus makin lebih dikenal luas di nasional maupun internasional. Lagu Palembang yang pertama kali Tasya nyanyi. Sungi musi di tengah kuto, Palembang bagi kuto wisata, Bukit Siguntang cagar budaya, Karang Anyar Taman Purbakala. Sekarang di depan Wanto ini ada salah seorang penyanyi kota Palembang yang tentunya sangat diperhitungkan lah di kota Palembang. Kita langsung saja sapa, ini dia Sally Salsabila. Sally, kakak nanya nih, kesibukannya nih sekarang lagi apa nih? Sekarang kesibukannya lagi sibuk kuliah. Sibuk kuliah. Terus nyanyi juga. Nyanyi juga. Dan ngajar vokal juga. Wah, ngajar vokal juga? Iya. Wah, pacak nih ya adek ini ya. Betul. Sally kan sudah lumayan lama nih berkecimpung di dunia tarik suara. Kira-kira kenapa sih Sally tertarik untuk menjadi seorang penyanyi di kota Palembang? Tertarik menjadi seorang penyanyi. Itu awalnya sih emang karena Sally itu senang nyanyi. Karena juga dari kecil kalau mau tidur itu pasti kayak dinyanyiin sama kakek nenek gitu kan, karena kakek nenek juga orang penikmat musik lah, penikmat seni lah gitu loh. Jadi dari situ Sally coba belajar nyanyi dan akhirnya sampai sekarang alhamdulillah. Wah, luar biasa. Sally, ngomongin soal musik ya, Sally kan sudah lumayan lama. Nah, prestasi yang paling membanggakan menurut Sally, untuk Sally? Kalau bagi Sally sih ada beberapa nih, salah satunya Sally bisa jadi 15 besar di ajang pencarian bakat TV nasional Di Jakarta ya? Jakarta. Wah. Prestasi apa lagi yang paling membanggakan menurut Sally? Sally juga pernah juara 3 se-Indonesia, juara 3 nasional di FLS 2N 2015 cabang lomba vokal solo putri. Wow. Terus juga ada lagi? Pernah wakil Sumsel untuk keroncong. Wow. Wakil Sumsel untuk lagu Melayu dan bintang radio juara 1 se Sumatera Selatan. Wow, luar biasa. Jadi Sally ini pacak galau lagu pop, lagu daerah, lagu Melayu, keroncong, bahasa Inggris. Wow. Laju gala. Nah, kakak nanya, kabarnya Sally ini kan juga baru baik merilis single terbarunya, yaitu lagu daerah yang berbahasa Palembang. Nah, benar. Itu lagunya cak mano sih? Bisa dinyanyi sedikit dah? Sally ada 2 lagu nih, Kak. Oh, ada 2 lagu. Jadi yang pertama itu tahun 2018 itu dari Dinas Kebudayaan Kota Palembang. Jadi emang ini diproduksi memang dari pemerintah Kota Palembang untuk melestarikan lagu-lagu berbahasa daerah ya. Benar sekali. Jadi ada lagu Songket dan lagu Musik Kunang Elok yang baru launching bulan Januari nanti. Ciptaan siapa ini? Ciptaan Kak Atta. Wow, spesial untuk Sally ya. Spesial untuk Sally dan dipublikasikan untuk semua masyarakat, terutama Kota Palembang. Wah, coba kami nak dengar suara Sally yang sangat luar biasa itu.
musisi Indo bernyanyi, memberi isyarat hati, payo putra dan putri menjaga sungai Musi, kelak menjadi Musi yang bestari. Wow, suaranya luar biasa bagusnya, ya ampun. Terasa sejuk di hati. Sally, Cak Mano sih suara Kak Wanto ini kan bagus juga kan? Pernah show-show dari kampung ke kampung. Oh, pasti bagus. Kakak nanya, apa sih cara supaya suara kita jadi bagus, enak, baca suara Sally enak terdengar. Ya ampun. Kalau cara supaya suara bagus itu pasti berproses. Berproses ya? Berproses, karena Sally juga berproses belajar vokal itu memang dari umur 7 tahun gitu. Dari umur 7 tahun? Iya. Ya ampun. Berprosesnya udah belasan tahun ya. Iya, iya. Gitu. Sudah mulai bernyanyi 7 tahun itu? 7 tahun itu saya mulai belajar mendalami vokal. Jadi bukan cuma nyanyi-nyanyi aja, tapi Sally bisa tahu teknik vokal yang benar. Makanya sekarang udah lumayan bisa menyalurkan ilmunya untuk orang lain gitu loh. Iya, jadi benar. bisa belajar, ngajar mereka juga. Iya, mau ngajar juga? Iya, Sally ngajar vokal. Ngajar vokal, wow. Ini Sally kan suaranya bagus, cetar membahana ulu, pokoknya. Sekarang umurnya berapa? 20 tahun. Nah, kakak tahunnya nih sama Sally di mana-mana ngejob. Pokoknya tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis ngejob. Sabtu gajian, Waduh. Senin jalan-jalan, Waduh. Minggu bayar utang. Cak Mano sih mempertahankan eksistensinya supaya bisa bertahan di dunia tarik suara. mempertahankan eksistensi di dunia tarik suara saya di Palembang ya. Pasti terus mau belajar, dan yang paling penting tuh attitude. Yang harus bagus. Jadi kita nggak cuma bisa nyanyi aja, tapi punya attitude yang baik. Jadi insya Allah lah. Karena semua pekerjaan kalau attitude-nya baik, pasti akan berjalan dengan lancar, lancar luncur. Gitu. Sally kan ini juga sudah sangat banyak nih aneh jobnya di mana-mana, mulai dari pernah keluar kota juga job yang paling jauh tuh kemana sih? Solo. Pernah ke Solo? Iya. Wah, Kak Wanto 2 bulan di Solo. Ngapain Kak? Makan keplang. Jualan, tidak salah, bagus dong. Bener, karena di Palembang lah banyak musuh. Benar, jadi kita jual kembang. Luar biasa. Jadi di Solo, sudah ke Solo juga, sudah kemana lagi? Solo, Medan, Kendari, Jogja, Bandung, Luar negeri belum? luar negeri insya Allah ya. Insya Allah. Insya Allah. Kaki ajak Kak Wanto keluar Iya, negeri. nanti kita barengan ya. Nah, Mang Cek Bice, itu luar biasa sekali. Sally sangat berprestasi. Nah, Sally, kakak nanya, Sally kan sudah mulai kemana-mana. Pokoknya siapa sih yang nggak tahu dengan Sally di kota Palembang? Penyanyi yang sangat pokoknya di mana-mana IO wedding organizer pasti tahu sama Sally. Harapannya selanjutnya untuk Sally supaya eksistensinya semakin meningkat dan bertambah populer. Harapannya. Kalau harapan Sally ke depan sih yang pastinya pasti pengen jadi lebih baik lagi. Bisa yang jelas terutama sih bisa cepat lulus tepat waktu ya. Kuliah, pendidikan tetap, terus juga karir juga jalan lancar dan bisa jalan seimbang antara karir dan pendidikan juga pekerjaan. Nah, harapan untuk lagu Palembang nih Cak Mano ini kan baru nih dirilis. Oh iya, kalau harapan lagu Palembang yang jelas semoga bisa dinikmati untuk semua masyarakat kota Palembang, bahkan di luar Sumatera juga saya berharap bisa dinikmati karena lagu ini menceritakan tentang keindahannya kota Palembang, keindahannya Songket tadi dan saya harap sih dengan lagu ini banyak anak-anak muda yang jadi lebih mencintai budaya sendiri gitu. Iya, lebih mencintai seni dan budaya tradisional ya. Ya. Benar. Karena kalau bukan kita siapa lagi? Benar, karena udah jarang banget anak-anak muda sekarang banyak yang acuh sama budaya dan keindahan dari kota kita sendiri kan. Makanya jadi kalau dengar lagu ini saya berharap bisa membawa
dan menyebarkan rasa cinta untuk semuanya. Wow. Hari ini Wanto sudah bersama seorang penyanyi yang kontroversial di kota Palembang. Ih, kontroversial. Ini soalnya bersuara emas namun sangat unik sekali. Ini dia, kita langsung sapa Kenzo Kai. Apa kabar Kenzo? Baik. Wah, luar biasa. Sudah berapa lama sih bergelut di bidang tarik suara ini? Udah 15 tahun. Itu awalnya cak mana kok Kenzo bisa terjun ke dunia tarik suara? Awalnya kita namanya sebuah artis kan, kita ingin jadi artis untuk meraih pundi-pundi uang yang banyak. Terus juga dikenal orang banyak kan. Dikenal uang banyak Awal mulai jadi penyanyi kita ikut lomba-lomba. Ya sering ikut lomba-lomba lah. Mang Cek dicek Kenzo ini kan pernah show di salah satu acara. Wanto pernah jingok Kenzo. Kenzo ini suaranya unik kan, pecah suara Mulan Jamila. Kok bisa cak itu sih? Nggak tahu juga ya mirip atau nggak, yang penting itu anugerah bagi saya. Anugerah ya? Karena dengan sebuah keunikan tuh ya beda daripada yang lain. Kan kalau kita penyanyi biasa cewek cowok, tapi aku tuh mencari sesuatu yang unik, yang buat nilai jual sendiri kan itu. Jadi buat terobosan terbaru Betul sekali. biar laku. Yes. Wow. Alhamdulillah yes. Coba dong nyanyi kedikit baik lagu Mulan Jamila. Ku tak peduli bila kau benar-benar cinta mati. Kau tak peduli apa saja yang ku inginkan, kamu rela. Bukannya aku takut akan kehilangan dirimu, tapi aku takut kehilangan cintamu. Wow, mantap jiwa. Thank you. Kenzo ini kan sudah lumayan lama di dunia tarik suara ini, sudah 15 tahun. Prestasi yang paling membanggakan menurut Kenzo? Alhamdulillah, prestasi yang membanggakan saya itu memasuki TV nasional itulah. Salah satu prestasi yang membanggakan untuk Kenzo ini pernah tampil di salah satu acara nasional di Jakarta tentunya acara musik. Di acara musik, di program musik yang tentunya sudah mendunia. Iya, betul sekali. Presenternya kalau tidak salah almarhum Olga Saputra sama Raffi Ahmad ya. Wow. Cak Mano itu ketemu Wong Dwiko itu bangga gak sih? Bangga sekali. Namanya kita artis papan atas kan. Jadi bisa belajar dari mereka. Waktu Kenzo diundang ke sana, Cak Mano ceritanya sih bisa diundang, apakah mereka ngubungi nomor Kenzo kok bisa? Itulah terkejutnya. Kita tuh mumpung waktu itu ada acara mencari talent yang unik. Talent yang unik. Iya, betul sekali. Jadi aku share video-video aku ke acara musik itu, lalu di mereka sosial media lah. Sosial media. Jadi mereka melihat, jadi mereka menghubungi DM aku langsung untuk datang ke studio musik itu. Cak Mano itu perasaan? Aduh, kaget dan terkejut banget, nggak menyangka intinya. Kalau boleh tahu, itu sudah cukup belum sih untuk Kenzo? Apakah ingin memberikan terobosan terbaru? Iya, betul sekali. Yang penting saya kurang puas namanya dunia musik kan. Saya belum puas lah, belum dikenal masyarakat kan, baru hanya di kota-kota yang lain. Dan ini baru merilis hit single. Oh, ada hits terbaru? Iya dong, pastinya. Judulnya? Sensitif. Ada rencana gak sih pengen menyanyikan lagu daerah Palembang? Oh, pastinya dong. Pasti aku ingin menyanyikan lagu di kotaku sendiri dong pastinya. Nah, Mang Cek Dicek ada Jawa buat kalian. Ini program baru yang ada di Indosiar Sumatera Selatan. Jadi pokoknya ini produksi Bintang Production. Kalian harus nonton. Nonton? Sudah tuh nonton apa lagi? Harus nonton ya. Kita ado gawe di sini, Hulu Kilir. Jadi kita akan keliling-keliling. Ado gawe dia. Ado gawe pokoknya. Pokoknya wong Palembang kalau ditanya pasti ado gawe. Kita pakai keliling-keliling ya. Kemana, Be? Kemana, Be? Ke luar negeri. Ke Kuring juga lagi. Ke tempat Mangsam, lagi ke Lahar, tempat Mang ke Tanjung Eri, Seri, pokoknya. Sundari. Ayo. Kata gawe.